depan kok tinggal ngelamun dikit aja bengong aja. Ya kon males susah. Duh ya apa sih yang bantu Puspa kayak. Ya udah, kita nggak boleh ketawa-ketawa karena kita ini mau cerita seram. Kita mulai seram dari sekarang. Tung. Kamu mulai lah pembicaraannya apa? Jadi si Puspa mau cerita tentang. Jangan Puspa dulu, kamu naik panjang Ya, Puspa. tentang aku. Ini ceritanya paranormal experience teman-teman. Jadi boneka ini berhantu. Ngawur aja. Oh ya udah enggak. Jadi ini masalah kosanku yang di sini teman-teman. Karena banyak hal yang mengganjal yang pernah kita temuin di kos ini, mulai dari suara-suara, bayangan, orang-orang berdiri sendiri gitu kan. Nah jadi yang mau kita bahas sekarang adalah yang pertama nih pas apa namanya Puspa kemarin mandi tuh ya? Bukan, Puspa lagi buang air. Nah, ini ceritanya tuh jadi kita mau pergi kemana gitu kan sama Nyok. Ke Plasaranon. Iya ke Plasaranon mau sama Nyok. Kita udah bertiga nih, udah di bawah aku, Puspa sama Nyok udah di dalam mobil. Aku udah ngeluarin mobil dan mau parkir di sana. Tiba-tiba Puspa, iya, mau berak katanya. Ya, mau BAB. Mau BAB. Ya udah ke atas tuh, ke kos sendiri, ke kamar sendirian tuh. Kamar sendirian. Terus katanya dia ngedengerin aku manggil dia 3 kali katanya. Sayang, yang itu kan 3 kali kan. Nah, padahal aku nggak ada manggil dia di bawah sama tanya tuh. Aku nggak ada manggil kamu 3 kali, aku orang diem di mobil di dalam kok nungguin si Puspa kok lama banget gitu kan. Aku nggak ada manggil. Tiba-tiba kon manggil kayak gitu. Ya wes aku kan bingung harus gimana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada lagi teman-teman. Pas kita mau makan terus hujan, kayaknya tuh hujan gerimis tuh. Aku inget banget kita makan di depan hujan gerimis. Terus hujan gerimis tiba-tiba ada orang berdiri tuh di taman. Kayak kamu lihat kan? Dia bengong gitu loh teman-teman. Nggak ada ngomong, kita lewat biasanya dia biasanya langsung senyum biasanya kalau orang biasa. Dia cuma diam aja. Tapi dia menghadap ke arah balik, ke arah gazebo. Gazebo nggak sih benar? Dia ngadep ke timur, tapi kita jalannya ke arah selatan gitu loh. Jadi dia ngadep ke sana, kita jalan ke sini. Jadi kayak membelakangi kita. Gitu. Nggak tahu kenapa gitu loh. Aku bingung banget apakah itu orang atau jin atau apa gitu loh teman-teman. Karena aku nggak tahu kan itu kayak apa gitu kan. Terus baliknya pas kita selesai makan kan. Pas baliknya itu, nah itu juga yang masih ada di sana, masih tetap dengan posisi yang di awal kan. Kamu ngeliat nggak sih itu? Ngerti besar ini. Itu menurutmu tuh kayak gimana yang bapaknya itu ya mas? Kita balik juga dia masih ada loh. Wah itu memang benar bapak-bapak asli. Enggak, yang emang benar bapak-bapak, tapi dia kayak emang bisa ngeliat sesuatu. Buktinya kita lewat ke belakangnya dia cuma gini, nggak pakai ekspresi, nggak pakai apa, nggak apa-apa bengong. Cuma dia ngeliatin kah? Lah iya kan dia noleh, kamu nggak ya? Enggak. Dia noleh itu. Masa sih? Dia noleh. Kan dia lagi sambil tengahnya di belakang. Noleh. Kita mau senyum juga sarung, mau gitu juga sarung, mau nggak bisa ngapa-ngapain, mau nyapa juga dia bengong. Kok jadi horor gitu? Kok jadi horor, mukanya udah horor. Tiba-tiba balik lagi dia ngadep ke gazebo. Ke arah timur gitu? Ya gazebo yang di situ, nggak boleh nunjuk. Iya. Di situ. Kita ngongkosnya serem tau ya. Terus itu yang kedua, yang ketiga nih. Pas aku mau parkir mobil, parkir mobil kan biasanya kamu tuh buka pintu, jadi setiap kita masuk ke kos Puspa selalu bukain pagar. Jadi Puspa turun, aku masukin mobil, Puspa tutup pagar, aku parkir mobil. Nah kon denger suara ada yang manggil kon lagi kan? Oh iya. Yang itu kan? Nah padahal aku dalam mobil loh, nggak ada sama sekali. Sampai akhirnya Puspa lari tuh. Lari kan Puspa nyamperin kamu. Terus lari? Aku nggak dengar. Puspa lari nyamperin kamu. Langsung ya kenapa ya? Kenapa kamu manggil Puspa? Siapa manggil kamu nggak ada gitu Gi? Makanya itu kenapa Puspa sampai lari, karena kan kamu selalu kamu nggak dengar Puspa manggil, aku manggil gitu kan, kamu selalu ngomong kayak gitu kan, makanya Puspa kayak dengar suaramu tuh langsung Puspa mau samperin kamu sampai lari. Kamu ngapain manggil Puspa gitu? Ternyata kamu bilang aku nggak ada manggil kamu. Oh ya, berarti ini udah yang kesekian kalinya ada yang manggil namanya Puspa. Yang ternyata aku nggak ada. Mungkin itu ada orang yang emang sayang sama kamu, pengen nyapa kamu tapi nggak bisa, mungkin dengan cara itu. Kalau kamu misalnya, aku biasanya dengar kayak gini ya, kalau ada yang manggil kita, kon kalau jawab berarti kon ngerespon, itu nggak boleh sebenarnya. Nah itu berarti nggak boleh ya. Kamu nggak tahu yang paling jelas tuh, waktu denger sih suara jalan. Nah lewatin dulu itu.
Yang paling jelas itu deh waktu apa namanya, yang waktu Puspa boker di atas sendiri. Yang pas waktu Puspa boker di atas sendiri, bener-bener Puspa nggak kepikiran ya udah lagi enak-enaknya. Yang sayang cepet kon tuh. Dia Puspa, bener nggak sih manggil lagi, yang cepet yang. Iya yang gitu. Sampai Puspa belum anggaplah belum full lagi, belum enak-enaknya. Tiba-tiba Puspa langsung terus keluar, kok nggak ada orangnya. Ternyata saya di bawah. Bukan di bawah tuh emang nggak ada kon Itu yang manggil. besar sampai sekarang nggak habis pikir. Terus Puspa sempat mimpi buruk lagi. Buruk apa? Om Dar bilang kan dia sempat lihat bayangan di kaca. Mungkin orang lewat. Bukan di kaca, di jendela. Jendela. Mungkin orang lewat di luar mungkin. Siapa yang orang mau ngelewat yang? Ini lo kamarmu kan di ujung. Kok jadi horor gitu? Emang horor. Gimana? Nah, itu yang kemarin yang dikirimin sama Putu sama Nyok. Nah, itu kan kita punya papan. Jadi aku nggak Kita punya jadi papan. Putu punya papan, dan di papan tuh kan papan kosongan yang awalnya tuh tulisannya tuh niatnya tuh bikin Tulisanmu. jadwalmu dulu kan. Terus karena banyak yang kosong. Apa yang? Kon telek, kaget aku cuk. Sumpah. Kaget dia ngambil sendal anjing. Kaget aku sumpah Nyok, aku kira setan anjing. Kaget gua. Nyok Ci di sini tangannya kelihatan. Kaget masa? Ngapain sih? Nah jadi aku tuh punya papan. Jadi papan itu aku beli kemarin buat aku tulis jadwal buat syuting gitu. Tapi ditulis sama Puspa dengan kata-katanya dia yang mesra. Jadi kan ada kata-kata mesra. Terus tiba-tiba si Nyok ngirim di grup, ngirim foto kalau tiba-tiba papan itu jatuh dari atas. Orang itu kan? Dengan logika nggak bakalan jatuh. Dengan getaran apapun itu nggak bakal jatuh teman-teman, tapi dia tiba-tiba jatuh. Kecuali gempa berapa kali Richter itu baru bakal bisa jatuh. Puspa Puspa maksudnya si Nyok lagi mau makan tuh ya, mau makan tapi dia buka pintu langsung tiba-tiba tuh udah di bawah gitu. Kamu di kampung? Aku di kampung. Dia sendiri bawa di kos. Udah horor. Apalagi kalau aku diem sendiri, kan kemarin aku udah sempat diem sendiri di kamar kan. Gak enak bener sendiri diem, gak enak. Makanya itu pas aku sakit aku bilang Om Dar yang suruh nyamperin aku jam 3 subuh. Iya, yang pas nyamperin tuh. Sumpah itu tuh merinding, aku tuh sendirian di kamar. Makanya aku main game pakai headset biar nggak denger aja suara apapun, orang lewat atau apa, bodo amat aku mikir. Karena emang hawanya itu beda loh teman-teman di kamar itu nggak tahu. Ya tapi kamu pernah nggak sih ngalamin hal sesuatu selain di kosan? Enggak. Beneran nggak pernah? Enggak. Berarti kamu kurang piknik. Puspa malah pernah. Jadi Puspa di Surabaya ada namanya kayak, kalau di sini kan mungkin pasar Keneng ya. Kalau di Surabaya namanya Kodam Brawijaya. Jadi Puspa tuh pengen banget ke kamar mandi karena kebelet kencing. Habis itu karena jaraknya jauh dari kamar mandi, jarak tempat-tempat kayak pasar malamnya tuh jauh dari kamar mandi. Kamar mandi itu masuk ke pelosok yang masuk ke tempat kayak sampah-sampah gitu, terus banyak pohon-pohon pisang sama bambu. Kamu tahu di situ Puspa ngeliat apa? Apa? Puspa nggak bohong, sumpah demi Allah lillahi ta'ala, Puspa ngeliat apa namanya? Kenapa Puspa setiap ngomong seru selalu merinding? Jadi Puspa ngantri nih, bukan ngantri, jadi cuma bertiga, Puspa, mama sama adiknya Puspa kan. Bukan adiknya Puspa si Dugong, ada namanya Lia. Puspa masuk kan ke dalam, biasanya ada yang jaga karena mungkin udah terlalu malam, jam 10 malam waktu itu udah gelap banget. Nah cuman ada 3 kamar mandi di sana, cuman ada 2 kamar mandi di sana. Yang satu udah full, yang satu udah ketutup dari awal kita datang sampai akhirnya mama sama adiknya Puspa udah gantian kamar mandi kan. Terus mau ditanyain, kok kamu nggak kamar mandi? Itu masih ada orang mandi gitu kan? Hah? Mana orang nggak ada gitu kan? Ditungguin, Puspa nungguin sama adiknya Puspa kan, mau masih di dalam. Nggak taunya setelah Puspa selesai, nggak masih terus ini kan, ngapain? Ini apa? Ada suara orang mandi, ada suara orang mandi. Kok bisa itu suara orang mandi? Tapi dalam kondisi pintunya itu dikunci dari luar gitu loh. Ngerti maksudnya? Jadi kalau emang ada orang di dalam nggak mungkin bisa ngunci dari luar kan? Pasti kuncinya dari dalam. Dan pas Puspa buka itu nggak ada orang ternyata. Langsung Puspa lari sama mama sama adiknya Puspa. Lagi berapa langkah Puspa noleh, kamu tahu Puspa lihat orang joget, kepalanya dipegang gini.
Terus lo nggak bohong beneran gini-gini jaga-jaga dia sambil ketawa-ketawa. Lo nggak bohong ya, lo merinding. Habis itu apa namanya? Merinding kok. Kalau aku dengar horor ini mulai dah mataku nih. Kalau gitu akhir-akhir ini kan sering kesurupan. So gampang banget kesurupan, kalau tinggal ngelamun dikit aja bengong aja. Ya, kon, males susah. So serius sih.